Selamat siang, sahabat Jawa Timur, kembali dalam Breaking News update COVID-19 dalam Jatim News Today yang juga disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, dan Suara Gresik. Saya Tika Amsar siang ini yang bersama Anda. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur. Segera sahabat simak dalam update COVID-19. Breaking News update COVID-19 edisi hari ini, Sabtu 13 Juni 2020, kita awali dari Suara Sidoarjo, ada Billy Patopoy yang mengabarkan bahwa sampai Jumat kemarin ruang isolasi OTG di Mall Pelayanan Publik baru diisi 5 orang. Selengkapnya bersama Billy. Isolasi baru untuk pasien COVID-19 khususnya orang tanpa gejala atau OTG di Mall Pelayanan Publik MPP Jalan Lingkar Timur Sidoarjo sampai dengan Jumat sore kemarin baru terisi 5 orang dari kapasitas 129. Kelimanya merupakan orang tanpa gejala atau OTG. Hal ini disampaikan oleh Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo yang juga Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Tempat isolasi bagi para orang tanpa gejala atau OTG COVID-19 ini sebelumnya digunakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk aneka layanan warga. Hall gedung MPP ini disekat-sekat menjadi 129 kamar yang berukuran 2x2 meter. Setiap kamar diisi satu tempat tidur yang biasanya ada di rumah sakit. 5 orang baru masuk MPP adalah OTG yang sebelumnya melakukan isolasi mandiri di rumah. Untuk penjagaan ruang isolasi ini, Gugus Tugas COVID-19 Sidoarjo bekerja sama dengan tenaga medis TNI Polri yang sebelumnya pernah bertugas merawat pasien COVID-19 di Wisma Atlet Jakarta. Sementara itu untuk peta persebaran COVID-19 sendiri di Kabupaten Sidoarjo, ODP sudah berjumlah 1.227 orang, BDP 564, positif COVID-19 912 orang, 79 meninggal, dan 123 pasien sudah dinyatakan sembuh. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Jatim News Today. Dari Billy, kita ke Pradia Suara Tuban, ada Hikmah Suroya. Lagi ya, 3 pasien konfirmasi positif COVID-19 sembuh dari klaster Tambak Boyo dan Tuban. Selengkapnya bersama Hikmah. Perkembangan COVID-19 di Kabupaten Tuban masih sangat dinamis. Angka penambahan konfirmasi positif baru ataupun sembuh bisa berubah setiap harinya. Jika 2-3 hari lalu ada 18 pasien konfirmasi sembuh, berbeda dengan kemarin data menunjukkan ada penambahan 7 pasien konfirmasi baru. Dalam data yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tuban, Jumat 12 Juni 2020, terdapat 3 pasien konfirmasi yang dinyatakan sembuh. Dari hasil tes RT-PCR yang dikeluarkan oleh Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya, 2 kali berturut-turut hasilnya negatif dan 3 pasien konfirmasi dinyatakan sembuh. Ini seperti dikatakan juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tuban, Endah Nurul Komariati. Endah mengungkapkan bahwa pasien yang sembuh adalah 2 orang dari klaster Tambak Boyo, yaitu perempuan 38 dan 40 tahun asal Tambak Boyo, dan 1 dari Kecamatan Tuban, yaitu laki-laki 48 tahun. Sementara itu dari pasien dalam pengawasan, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban ini menyebut masih ada penambahan yaitu laki-laki 61 tahun asal Kecamatan Merak-Urak, dan 1 PDP baru yang sudah meninggal dunia yaitu perempuan 57 tahun Kecamatan Rengel. Sedangkan untuk PDP sembuh terdapat 1 orang dari Kecamatan Tuban. Hikmah Suroya, Pradia Suara Tuban untuk Jatim News Today. Dari Tuban selanjutnya kita ke Madiun, ada Kiki Desilia dari Suara Madiun. Kereta api mulai beroperasi, Daob 7 Madiun siapkan SOP sesuai protokol kesehatan COVID-19. Kiki.
Sahabat Jatim News Today, sejumlah perjalanan kereta api reguler mulai beroperasi kembali mulai 12 Juni 2020. Kesibukan tampak di Stasiun Madiun pada hari pertama beroperasinya kereta api pasca libur panjang yang disebabkan COVID-19. Meski begitu, tak banyak calon penumpang di hari pertama. Namun, petugas yang berjaga cukup banyak, mulai dari petugas KAI Daop 7 Madiun, polisi, dan Polsuska. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Ikswan Hendri Wintoko mengatakan, pada hari pertama operasional kereta api reguler, ada 17 calon penumpang yang mendapatkan tiket berangkat melalui stasiun di wilayah Daop 7. Meski sudah mendapatkan tiket, bukan berarti bisa berangkat, namun harus melengkapi persyaratan atau dokumen perjalanan terlebih dahulu. Setiap calon penumpang wajib melalui pemeriksaan dokumen terlebih dahulu sesuai aturan. Penumpang jarak menengah dan jarak jauh wajib melengkapi persyaratan perjalanan. Di antaranya, menunjukkan surat keterangan hasil uji PCR yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji rapid test dengan hasil non-reaktif yang berlaku 3 hari pada hari keberangkatan. Selain itu, calon penumpang tujuan Jakarta wajib memiliki surat izin keluar masuk atau SIKM. Calon penumpang harus dalam kondisi sehat, tidak menderita flu, pilek, batuk, dan demam, serta wajib menggunakan masker, face shield, dan suhu tubuh tidak lebih dari 37,3 derajat Celcius. Serta menggunakan pakaian pelindung atau lengan panjang. Jika tidak dapat melengkapi dokumen perjalanan, calon penumpang diminta untuk melakukan pembatalan tiket. Seluruh biaya dikembalikan 100%. Sementara itu, Ikfans menghimbau kepada masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas kereta api harus membaca aturan terlebih dahulu. Sebagai informasi sahabat, data dari dashboard madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun pertanggal 13 Juni sebanyak 1.410 orang dengan resiko. Dengan rincian, 1.318 selesai pemantauan, 131 orang tanpa gejala, 117 selesai pemantauan, 72 orang dalam pemantauan, 68 selesai pemantauan dan sembuh, dan 3 orang positif COVID-19. Saya Kiki Desilia untuk Jatim News. Dari Madiun, kita ke Gresik. Sahabat, ada Kevin Chandra dari Suara Gresik. Waspadai klaster baru, Pasar Rakyat Gresik resmi ditutup. Kevin. Pemerintah Kabupaten Gresik melakukan penutupan Pasar Rakyat Gresik atau biasa disebut dengan Pasar Krempeng setelah adanya temuan pedagang yang positif terinfeksi COVID-19. Juru bicara percepatan penanganan COVID-19 Saifuddin Ghazali mengatakan jumlah kasus positif COVID-19 di Pasar Krempeng ada 10 orang pedagang. Hal ini menjadi penyumbang terbesar pada hari Kamis. Penutupan pasar yang menjadi pusat ekonomi rakyat Gresik akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juni sampai 18 Juni 2020. Ada kemungkinan bisa diperpanjang jika hasil tracing gugus tugas menemukan kasus baru. Saifuddin Ghazali juga mengatakan tambahan pasien dari pasar tersebut total terkonfirmasi ada 19 orang berasal dari Pasar Krempeng, klaster Surabaya, transmisi lokal, dan sisanya masih dalam proses pendalaman. Sampai saat ini data dari Dinkes Gresik jumlah kasus positif COVID-19 sebanyak 280 orang dengan detail 206 orang dalam perawatan, 47 orang sembuh, dan 27 orang meninggal. Saya Kevin Chandra, Suara Gresik untuk Jatim News Today. Dari Gresik selanjutnya ke Persada FM Kabupaten Blitar, ada Andri Raharja, Komisi 2 DPRD Kabupaten Blitar, menyebut kematangan merencanakan new normal menjadi kunci agar pendapatan asli daerah atau PAD dapat realisasi maksimal. Andri. Ya, di tengah pandemi COVID-19, target pendapatan asli daerah PAD di Kabupaten Blitar dipastikan diturunkan. Penurunan mencapai 39 miliar, di mana sebelumnya senilai 263 miliar, kini tinggal 224 miliar. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Blitar Idris Marbawi mengatakan memahami keputusan yang diambil oleh Pemkab Blitar menurunkan target PAD itu. Karena di masa pandemi COVID-19, kondisi semua sektor sangat memprihatinkan. Ia pun menyebut agar PAD dapat terrealisasi dengan maksimal. Satu di antara kuncinya adalah merencanakan new normal atau tatanan kehidupan baru di tengah pandemi COVID-19 dengan matang, sehingga Dewan berharap semua dinas penghasil PAD mengambil langkah terobosan baru secepatnya agar PAD tidak menurun signifikan. Idris menambahkan, dengan konsep new normal matang, maka diyakini kondisi ekonomi juga akan berjalan dengan baik. Harapannya sektor perekonomian masyarakat juga segera bangkit kembali. Andri Raharjo,
LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Masih dari Persada FM Kabupaten Blitar ke reporter Risma Erina. Tambah 1 kasus konfirmasi positif orang tanpa gejala dari Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Risma. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar, Krisna Yekti mengatakan jumlah keseluruhan pasien positif virus corona menjadi 11 orang. Satu penambahan itu adalah AL lelaki 26 tahun asal Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan. Pasien memiliki riwayat bekerja di luar Jawa. Pulang ke Kabupaten Blitar pada 20 Maret 2020, kemudian melaksanakan akad nikah di KUA pada 6 April 2020. Setelah itu pasien tidak pergi kemanapun. Kemudian pada 9 Juni 2020 karena kembali ke tempat kerja di luar Jawa, ada persyaratan yang harus dipenuhi yakni periksa swab. Maka pasien tersebut melakukan swab di Rumah Sakit Lavalet Malang. Pada 12 Juni 2020 hasil swab keluar dan pasien dinyatakan positif COVID. Saat ini pasien sudah dirujuk ke RSUD Ngudi Waluyo untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Pihaknya juga sudah melakukan tracing, ada 8 orang kontak erat dengan pasien. Semuanya sudah dilakukan rapid test dan hasilnya non-reaktif. Untuk KUA tetap buka karena jarak akad nikah dan terkonfirmasi sudah ada 1 bulan. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Dari Persada FM Kabupaten Blitar, selanjutnya kita ke Kota Blitar, ada Kirana Nisa dari Mahardika FM. Akan dibuka saat normal baru, Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar siapkan sarana prasarana pencegahan COVID-19 di 3 taman kota Kirana. Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar telah menyiapkan sarana prasarana untuk mendukung protokol kesehatan di beberapa taman kota. Hal ini dilakukan menjelang penerapan kebijakan new normal yang saat ini tengah digodok pemerintah. Rahmawati Anifah, Kepala Bidang Konservasi dan Komunikasi Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar mengatakan penyediaan sarana prasarana menangkal COVID-19, mulai dari wastafel portable, penyekatan berjarak 1 meter di tempat duduk taman, sudah dilakukan sejak jauh hari. Menurut Rahmawati, pada penerapan new normal nanti, terdapat 3 taman kota yang akan dibuka pada tahap awal. Di antaranya Taman Kebon Rojo, Taman Pecut, dan Alun-Alun Kota Blitar. 3 taman ini dipilih karena menjadi salah satu ikon Kota Blitar yang di sekitarnya terdapat sentra perdagangan. Selain menyediakan wastafel portable, Rahmawati mengaku sudah menerjunkan petugas untuk melakukan penyemprotan disinfektan di kursi taman. Bahkan ketika new normal diberlakukan, pihaknya akan menyiagakan petugas untuk mengecek suhu badan, serta bertugas mengawasi pengunjung agar disiplin menerapkan protokol kesehatan. Rahmawati menegaskan, dibukanya kembali taman kota di Kota Blitar saat ini masih menunggu terbitnya perwali. Misalnya untuk kursi taman kita sudah memberi tanda untuk jaga jarak, kemudian juga untuk stempel untuk cuci tangan. Rahmawati menambahkan, meski kembali dibuka saat new normal, kegiatan di 3 taman kota ini tetap dibatasi, termasuk pertunjukan air mancur di Taman Pecut setiap malam minggu pada tahap awal masih ditiadakan. Kirana Nisa, Mahardika FM. Ya, selanjutnya ke Realita FM Pamekasan, ada Holik Maulidi, ada jurnalis PDP meninggal dunia. Puluhan wartawan di Pamekasan lakukan rapid test. Holik. Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Dinas Kesehatan melakukan rapid test atau tes cepat kepada puluhan jurnalis yang ada di bumi Gerbang Salam. Berkaitan dengan adanya seorang jurnalis yang meninggal dunia dengan status pasien dalam pengawasan atau PDP. Tujuannya untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, terutama yang pernah berinteraksi langsung dengan almarhum. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau Kabid P2 Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Pamekasan, Nanang Suryanto mengatakan, rapid test gratis ini disediakan khusus oleh Pemkab Pamekasan kepada rekan wartawan karena kerjanya di lapangan dan kemana-mana. Kemudian risiko dapat tertular COVID-19 cukup besar. Nanang menyampaikan, setelah dilakukan tes cepat dapat diketahui siapa saja dan berapa banyak yang hasilnya keluar reaktif, sehingga akan ditindaklanjuti dengan tes swab untuk memastikan terpapar COVID-19 atau tidak. Pemerintah Pamekasan lewat Dinas Kesehatan ini disediakan gratis oleh pemerintah untuk rekan-rekan jurnalis berkaitan dengan adanya salah satu rekan jurnalis yang meninggal kemarin. Jadi kita ingin tahu apakah rekan-rekan jurnalis yang itu terinfeksi atau tidak. Memang khusus hari ini karena wartawan ini kerjanya sering kemana-mana, risiko tertularnya juga cukup besar. Karena yang diwawancarai kita nggak tahu orangnya tertular apa enggak. Mencari berita ke pasar, ada kecelakaan, keramaian, orang dari mana-mana kumpul. Nah itu kan risiko tertular kan tinggi. Jadi istilahnya rekan wartawan ini berisiko untuk tertular.
Nanang menambahkan, dari hasil tes rapid cepat yang telah dilakukan, sebanyak 100 orang target Dinkes untuk dilakukan rapid test. Ada sebanyak 21 jurnalis Pamekasan yang melakukan rapid test, dan hanya 1 orang yang menunjukkan hasil reaktif. Chong Idi, Realita FM Pamekasan. Ya, dan selanjutnya kita ke Agustin Merdekawati dari Ersal FM Nganjuk. 3 balita berstatus ODP. Ya, Agustin. Sebanyak 53 orang yang dinyatakan reaktif dari hasil rapid test massal sejak hari Rabu 10 Juni 2020 hingga Jumat 12 Juni 2020 langsung dikelompokkan oleh gugus tugas. Sebagian dari mereka berstatus pasien dalam pemantauan atau PDB dan orang dalam pemantauan atau ODB, termasuk 3 balita di antaranya. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk, Dr. Hendrianto mengatakan, kemarin total PDB bertambah 11 orang, mayoritas berasal dari rapid test massal. Selain berasal dari kelompok reaktif, menurut Hendri, ada pula 1 orang yang rapid testnya reaktif tapi berstatus PDB, yakni pria berusia 48 tahun asal Sukomoro, menjadi PDB setelah menjalani perawatan di RSUD Kertosono dengan keluhan batuk, panas, sakit tenggorokan, pilek, dan sesak. Pernah bepergian ke Surabaya. Ada pula perempuan berusia 53 tahun asal Ngeronggot yang kini dirawat di RSUD Caruban Madiun. Yang bersangkutan punya riwayat bepergian ke Surabaya dan sejumlah pasien lainnya. Tidak hanya PDB, kasus ODB kemarin juga bertambah 4 orang, diantaranya balita berusia 4 tahun asal Pace yang dirawat di RSUD Nganjuk yang bersangkutan mengeluh batuk dan rapid reaktif di Puskesmas Pace. Kemudian balita laki-laki 1 tahun dari Pace yang dirawat di RSUD Nganjuk hasil rapid reaktif. Selain mereka, ada perempuan berusia 57 tahun asal Brebek yang dirawat di RSUD Nganjuk sama dengan 2 pasien lainnya, hasil rapid testnya juga reaktif. Terakhir adalah anak laki-laki yang berusia 4 tahun dari Pace dirawat di RSUD Nganjuk dengan rapid reaktif. Dengan penambahan tersebut, jumlah PDB naik menjadi 102 kasus. Adapun orang tanpa gejala atau OTG kini bertambah menjadi 1.115 kasus. Demikian pula dengan orang dalam risiko atau ODR yang menjadi 42.914 kasus. Untuk pasien yang terkonfirmasi positif tetap 38 orang. Tidak ada penambahan. Dari Agustin Merdekawati melaporkan untuk Jawa Timur News Today. Ya, dan sahabat Jawa Timur, demikian untuk breaking news update COVID-19 dalam Jatim News Today yang juga disiarkan serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Realita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, dan Suara Madiun. Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat. Saya Tika Amsar pamit, selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.